Injil akan kita soroti dari tema mentalitas menyalahkan. Atau lebih tepatnya mentalitas mencari-cari kesalahan. Mentalitas itu dengan sangat jelas ditunjukkan oleh para pemimpin sosial kemasyarakatan yang disebut dalam Alkitab tua-tua bangsa Yahudi dan pemimpin keagamaan yang disebut imam-imam kepala. Dalam Alkitab, saudara-saudara, dituturkan Yesus masuk ke bait Allah untuk mengajar. Saudara-saudara, tugas mengajar atau berkhotbah pada zaman Yesus memang masih bersifat terbuka. Artinya, yang pertama, dia tidak terkait dengan liturgi. Dan yang kedua, siapapun boleh mengambil bagian dalam pengajaran atau khotbah. Liturgi yang menjadi pusat ibadah dipimpin oleh imam dengan korban bakaran sebagai puncak. Itu sebabnya Yesus mengambil kesempatan mengajar baik di bait Allah maupun di sinagoge. Namun yang menarik, saudara-saudara, cara Yesus mengajar berbeda. Alkitab mengatakan orang banyak takjub mendengar pengajarannya. Itu sebabnya kita bisa menduga pengajaran Yesus selalu ramai diikuti oleh umat yang antusias ingin mendengarkan. Hal inilah yang menggelisahkan para pemimpin pada saat itu. Lebih-lebih jika kita melihat kisah-kisah sebelum bacaan kita. Dalam Matius 21 ayat 1 sampai dengan 10, diceritakan Yesus disambut masuk Yerusalem dengan meriah, seperti menyambut pahlawan perang yang menang. Lalu dalam Matius 21 ayat 12 sampai dengan 17, diceritakan bagaimana Yesus mengusir para pedagang di bait Allah sambil mengatakan, perhatikan apa yang dikatakan Yesus, rumahku akan disebut rumah doa. Rumahku. Yesus mengatakan itu, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Lalu dalam Injil Matius 21 ayat 18 sampai dengan 20 diceritakan hanya dengan perkataan, hanya dengan satu kalimat Yesus mampu membuat pohon ara menjadi kering. Itu sebabnya pertanyaan para pemimpin, dengan kuasa manakah, menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya mengakui Yesus memiliki kuasa. Namun mereka mencari-cari kesalahan. Mereka ingin menyingkirkan Yesus. Dan pertanyaan ini dianggap dapat menjadi sumber informasi penting. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan menjebak untuk menjatuhkan Yesus. Dan kalau kita memerhatikan urutan kisah dalam Injil Matius, boleh kita katakan bahwa bagian ini adalah awal perdebatan dan pertikaian terbuka Yesus dengan para pemimpin agama dan pemimpin masyarakat Yahudi, yang kemudian berpuncak pada kecaman Yesus dalam pasal 23 yang begitu tajam. Dari pertikaian inilah para pemimpin agama dan masyarakat Yahudi mencari-cari berbagai macam cara, sampai kemudian akhirnya mereka berhasil menjerat Yesus melalui juga tangan Yudas dengan pasal menghujat Allah. Kalau dalam bahasa sekarang, penistaan agama yang berakhir dengan vonis hukuman mati. Saudara-saudara, mencari-cari kesalahan bukanlah hal yang terlalu sukar. Hanya dalam beberapa waktu saja kita bisa langsung menemukan kesalahan atau kekurangan orang lain. Dalam ibadah ini kita bisa menemukan kesalahan atau kekurangan. Saudara melihat saya dengan mudahnya bisa melihat kesalahan atau kekurangan. Entah kurang hitam rambutnya atau kurang ganteng orangnya, selalu saja dengan mudahnya kita menemukan kesalahan atau kekurangan. Mengapa mereka mencari kesalahan Yesus? Tentu saja sebagaimana yang sudah dikatakan, supaya mereka tidak tersaingi oleh Yesus.
Apalagi kalau kita melihat ajaran-ajaran Yesus banyak memuat kritik atas praktik ajaran-ajaran pada waktu itu. Namun saudara-saudara, kalau kita melihat lebih dalam lagi, bukan sekadar mereka tidak mau disaingi, mencari-cari kesalahan adalah model mentalitas orang yang kalah, the loser. Mereka pemimpin, tetapi mentalitas mereka adalah mentalitas orang yang kalah. Ada 3 tanda yang mau saya sebutkan di sini. Yang pertama, orang dengan mentalitas semacam ini memang berusaha selalu mencari pusat perhatian. Kalau kita membaca Alkitab, pakaian, tingkah laku, perkataan, bahkan ketika berdoa sekalipun mereka melakukannya secara mencolok. Matius 6 ayat yang kelima mencatat perkataan Yesus yang menyatakan bahwa mereka berdoa di tempat keramaian agar apa? Menarik perhatian. Itu sebabnya mereka tidak dapat menerima ketika Yesus menjadi pusat perhatian. Mereka tidak dapat menerima ketika bukan lagi saya yang menjadi pusat perhatian. Itu berarti Yesus adalah lawan yang harus disingkirkan. Saudara-saudara, mari kita refleksikan sejenak. Rasanya kehidupan kita tidak luput dengan hal-hal semacam ini. Kita ingin menjadi pusat perhatian. Mungkin kita pernah menonton film pendek Tilik dengan aktor utama Butejo yang langsung menjadi pusat perhatian. Di tengah-tengah truk yang membawa mereka ke rumah sakit, semua orang memandang Butejo yang dengan begitu piawainya menceritakan Dian, kembang desa yang menarik perhatian laki-laki. Pemeran Butejo sangat disukai, seolah-olah aktingnya natural, langsung melejit namanya masuk ke berbagai program televisi. Mengapa saudara-saudara? Saya menduga, ini dugaan saja, karena Butejo itu menggambarkan diri kita. Butejo adalah potret kita yang ingin menjadi pusat perhatian dengan cara yang sederhana dan lazim kita lakukan. Apa? Yang ngomongin orang, ngerumpi. Saudara-saudara, ngerumpi itu asik bukan? Dan kalau kita ngerumpi siapa yang paling benar, saya, kita masuk hal yang kedua. Terkait dengan hal ini, orang dengan mentalitas semacam ini selalu merasa diri benar. Bahkan kalaupun salah, mereka akan membenarkan diri dengan berbagai macam cara, termasuk membuat segudang alasan untuk membenarkan. Kalau kita membaca kisah pengadilan Yesus menurut Injil Matius, maka kita akan menemukan catatan Injil Matius yang sangat menarik. Dalam Matius 26 ayat 59, Alkitab mengatakan begini. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesalahan, mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Untuk membenarkan dirinya, mereka membuat rekayasa kesaksian palsu. Membenarkan ajaran mereka, membenarkan kedudukan mereka dengan cara yang tidak benar. Kalau ketahuan bohong bagaimana? Ya gampang lah, tinggal pura-pura berperan sebagai korban. Atau paling gampang minta maaf. Mudah kan? Kita menyaksikan itu. Gitu aja kok repot kalau kata Gus Dur. Rasanya saudara-saudara yang seperti ini banyak kita temui dalam kehidupan kita. Orang-orang yang gemar menuduh orang lain salah, sesat, di luar jalan Tuhan. Makin hari, makin banyak kita temui. Khususnya melalui media sosial. Ada banyak tindakan kekerasan yang dilakukan berdasarkan agama oleh karena mereka merasa diri benar. Menghancurkan lawan berarti menegakkan kebenaran, membela Tuhan.
Ada sebuah buku saudara-saudara yang ditulis berdasarkan nasihat Gusmus, Kiai Haji Mustafa Bisri, yang diberi judul Jangan Merasa Benar Sendiri. Sebuah nasihat yang sangat tepat dan perlu didengarkan oleh kita semua. Dalam salah satu bagiannya Gusmus mengatakan begini, kebenaran kita berkemungkinan salah. Kesalahan orang lain berkemungkinan benar. Hanya kebenaran Tuhan yang benar-benar benar. Saudara-saudara, mengapa? Oleh karena Alkitab mengatakan semua orang berdosa. Kita tidak sempurna. Kita punya kekurangan. Dan itu sebabnya saudara-saudara, mentalitas yang membawa kita pada pemikiran saya paling benar adalah mentalitas yang tidak dikehendaki oleh Allah. Yang ketiga, orang dengan mentalitas ini tidak berani mengambil resiko. Bacaan kita dengan jelas menunjukkan hal itu. Yesus tahu ada maksud terselubung, ada udang di balik bakwan dari pertanyaan itu. Dan Yesus, saudara-saudara, menjawabnya dengan cara kembali mengajukan pertanyaan yang sama atau diubah, tetapi subjeknya berbeda. Pertanyaan Yesus adalah pertanyaan yang dilematis. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari, pertanyaan Yesus berbunyi begini, Yohanes membaptis dengan hak siapa? Allah atau manusia? Jadi mirip sekali dengan pertanyaan para pemimpin. Yesus mengubah pertanyaan mereka dari pertanyaan terbuka dengan kuasa manakah yang bisa dijawab segala macam, menjadi pertanyaan tertutup dengan dua opsi jawaban, kuasa dari Allah atau kuasa dari manusia. Lebih mudah menjawabnya. Seperti anak-anak kita yang pelajaran jarak jauh, kalau ada ulangan kan tinggal hitung ABC, ABC, ABC kalau nggak ngerti. Mereka tinggal menjawabnya, tetapi mereka tidak menjawab. Mengapa? Alkitab mengatakan mereka tidak berani mengambil resiko. Kalau mereka menjawab dari Allah, maka akan ada pertanyaan lebih lanjut. Mengapa kalau dari Allah kalian tidak percaya pada Yohanes Pembaptis? Sebaliknya kalau mereka mengatakan dari manusia, maka mereka akan diserang oleh orang banyak yang percaya bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi. Saudara-saudara, Yesus juga tidak memberikan jawaban. Tetapi bukan karena Yesus tidak berani mengambil resiko. Bahkan lebih dari sekadar jawaban, Yesus justru menceritakan perumpamaan yang menggambarkan apa yang akan Allah lakukan kepada mereka, para pemimpin yang disebut Yesus senilai dengan orang-orang yang tidak percaya. Perumpamaan itu bertutur tentang dua orang, laki-laki kakak beradik. Anak sulung menurut peraturan yang berlaku akan mendapatkan hak warisan. Dan adik bungsunya mungkin dapat tetapi sedikit. Anak sulung digambarkan Yesus sebagai orang-orang para pemimpin yang saat itu berhadapan dengan Yesus. Mereka memang mendapat hak waris dari Allah, tetapi mereka tidak menghargainya. Apa buktinya? Mereka bilang ya terhadap ayahnya, tetapi tidak melakukannya. Persis yang dilakukan oleh pemimpin agama menurut Yesus. Pandai berkata-kata, pandai menyatakan kebenaran, pandai menilai orang lain, tetapi ia tidak melakukannya dalam hidupnya. Itu sebabnya Yesus mengatakan dalam Injil Matius juga, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Itu sebabnya kemudian ada anak bungsu yang menggambarkan para pemungut cukai dan perempuan sundal, orang-orang kerdil. Merekalah yang bersama-sama dengan Yesus. Mereka pada awalnya mengatakan tidak,
tetapi kemudian datang kepada ayahnya dalam pertobatan dan melakukan apa yang ayahnya katakan. Dan Yesus menegaskan dengan begitu berani, anak bungsu inilah yang akan mendapatkan tempat dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, perumpamaan itu begitu menohok. Yesus dengan sangat berani menceritakan perumpamaan itu. Ia tahu resikonya. Tetapi Yesus melakukan itu untuk mengingatkan mereka. Mengapa? Karena Yesus tidak memiliki mentalitas menyalahkan. Mentalitas Yesus adalah mentalitas persahabatan. Itu sebabnya dia merangkul semua orang. Ia memulihkan semua orang. Ia bergaul dengan pelacur. Ia bergaul dengan orang-orang pinggiran, pemungut cukai, mereka yang disingkirkan oleh masyarakat. Karena Yesus memiliki mentalitas persahabatan. Saudara-saudara, dari kisah ini, dari cerita Injil ini, kita bisa bertanya dalam diri kita. Sebenarnya mentalitas kita ini mentalitas siapa sih? Kalau mentalitas kita adalah mentalitas menyalahkan, jangan-jangan kita murid pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Kalau kita punya mentalitas persahabatan yang merangkul, mengasihi, membangun, berarti kita murid Yesus Kristus. Murid siapakah kita? Tuhan mencintai kita semua. Amin.